Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita boleh bertemu di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia bidang Task Force Doa dan Konseling. Bersama dengan pelayanan ini kita juga bekerja sama dengan Bara Digital Ministry. Saudara, hari ini kita akan berbicara melanjutkan dari topik dari Sabtu yang pertama, yaitu hari ini kita akan bersama-sama melihat topik tentang memulihkan relasi dengan sesama. Kalau sebelumnya Ibu Eni boleh membawa kita pada sebuah pengajaran bagaimana memulihkan relasi dengan diri sendiri, masih bersama dengan Ibu Eni pada kesempatan siang hari ini, Ibu Eni akan memberikan kita sebuah wawasan dan juga pandangan bagaimana memulihkan relasi dengan sesama. Ibu Eni adalah seorang dosen dan juga konselor dari STT Saat Malang dan juga LK3. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan live streaming kita, mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa sekali lagi kami datang kepadamu, bersyukur untuk anugerah demi anugerah yang Engkau curahkan kepada kami hari demi hari. Terlebih ya Tuhan, anugerah untuk kami boleh mengenali dan bahkan boleh memulihkan setiap luka yang pernah terjadi dengan sesama kami manusia ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar bagaimana kami boleh dipulihkan kembali di dalam hadirat-Mu dan anugerah-Mu dengan sesama kami manusia. Lewat pembicaraan dan juga diskusi serta pemaparan daripada Ibu Eni ya Tuhan. Tuhan yang menolong. Memberkati Ibu Eni dengan kuasa daripada Tuhan untuk boleh membukakan apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Agar diri kami boleh semakin dipulihkan dan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini seperti tadi kata Dian ya, saya akan membicarakan tentang bagaimana memulihkan relasi dengan sesama atau dengan orang lain. Ya kita tahu semua bahwa manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah itu sebabnya kita berelasi dengan orang lain dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri saja. Kita perlu orang lain di dalam banyak aspek kehidupan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan emosi, kebutuhan pikiran, dan kerohanian kita. Tapi meskipun kita ini membutuhkan orang lain, namun terkadang relasi kita dengan orang lain itu tidak berjalan lancar. Ya sama seperti yang lalu kita sudah berbicara bahwa dosa itu telah merusak relasi kita dengan diri sendiri, maka dosa juga merusak relasi kita dengan orang lain. Contoh yang jelas di dalam Alkitab, Adam dan Hawa setelah mereka jatuh di dalam dosa, ya mereka menjadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, merusak relasi atau relasi yang buruk dengan orang lain bukan hanya ketika saya ini menyatakan dengan terang-terangan gitu ya. Kalau saya punya relasi buruk dengan orang lain, misalnya waktu saya marah-marah, membenci, melawan, atau menghindari orang tersebut. Tapi juga ketika saya menyimpan rasa tidak suka atau benci dengan orang lain itu di dalam hati saya. Nah, banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja ya di luar ya, bisa tersenyum dengan orang tersebut, tapi di dalam hatinya menyimpan rasa tidak suka dengan orang lain yang tidak bisa dikatakannya. Nah, apa yang menyebabkan relasi dengan orang lain itu menjadi rusak dan perlu dipulihkan? Memang banyak ya, tetapi paling tidak ada dua hal yang menyebabkan relasi dengan orang lain menjadi rusak. Yang pertama, yaitu adanya konflik. Konflik itu adalah situasi di mana dua pihak atau lebih mengalami perbedaan kepentingan, pendapat, atau kebutuhan yang dapat menimbulkan ketegangan atau bentrokan. Bapak, Ibu, Saudara, pasti kita itu ada perbedaan ya dengan orang lain ya. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kita bisa berbeda selera misalnya soal makanan, soal baju, soal musik, dan lain sebagainya. Dan perbedaan itu tidak selalu menyebabkan konflik. Kita bisa berbeda pendapat,
tentang banyak hal ya. Dan kita nggak setiap kali kita ini ketemu dengan orang lalu kita berkonflik, bukan? Nah, yang menyebabkan perbedaan menjadi konflik itu adalah emosi di balik konflik itu. Di dalam bahasa Inggris, emosi itu adalah emotion. Emotion itu adalah energi yang menggerakkan. Kita semua digerakkan oleh emosi-emosi tertentu di dalam perilaku kita. Misalnya ya, kita punya trauma dengan penolakan. Trauma merasa tidak dikasihi. Trauma tidak dihargai, tidak dianggap penting. Ada iri hati, ada perasaan tidak adil, atau trauma dengan kepercayaan. Maka ketika kita berelasi dengan orang lain dan orang itu menekan tombol-tombol tadi, emosi yang menyertai trauma tadi akan muncul dan menyebabkan kita bereaksi, mungkin dengan cara yang negatif. Jadi emosi-emosi di dalam diri kita yang belum kita bereskan dengan baik itu akan menggerakkan kita sehingga kita punya perilaku tertentu. Contoh ya, misalnya saya ini punya isu tidak dihargai. Ya, kita tahu tipikal keluarga dari Chinese Toto yang mungkin jarang memberikan pujian. Nah, karena saya merasa perlu mendapatkan penghargaan tapi saya nggak dapat, karena itu saya berusaha menjadi orang yang perfeksionis. Agar apa? Agar orang menghargai apa yang saya lakukan. Kalau orang itu tidak menghargai, saya bisa kecewa, saya nggak suka, saya bisa marah. Dan itu bisa menyebabkan konflik, ketegangan dengan orang tersebut. Nah, kita semua digerakkan oleh emosi tertentu di dalam perilaku kita. Di dalam Alkitab ya kita mengenal Yusuf. Ya. Nah, saudara-saudara Yusuf digerakkan oleh emosi apa sampai membuang atau menjual Yusuf? Mereka digerakkan oleh rasa benci, rasa iri hati. Bukan hanya karena Yakub itu membuatkan jubah baru buat Yusuf ya, tapi juga karena mereka tidak suka melihat Yakub, ayah mereka, yang bersikap tidak adil terhadap ibu mereka, Lea, dan yang lainnya. Ya. Yakub juga didorong oleh rasa kasih sayang kepada Rahel, sehingga dia itu mengasihi Yusuf dan Benyamin dengan berlebih. Ya. Jadi kita ini semua digerakkan oleh emosi-emosi kita. Saul misalnya digerakkan oleh perasaan iri hati kepada Daud dan rasa takut akan kehilangan kekuasaan, sehingga dia terus-menerus berusaha untuk membunuh Daud. Nah, saat ini mungkin kita bisa bertanya ya pada diri sendiri, emosi seperti apa yang menggerakkan perilaku kita sehingga hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak baik. Selain konflik, yang kedua yang saya mau bahas adalah orang-orang yang tidak mempunyai batasan. Batasan itu adalah garis batas ya, garis batas properti masing-masing. Nah, setiap orang seharusnya punya garis batas. Batas yang menunjukkan apa yang menjadi milik pribadi seseorang. Nah, setiap orang punya ya propertinya sendiri-sendiri. Misalnya, saya punya perasaan, saya punya waktu sendiri, saya punya pikiran, nilai, kehendak, tanggung jawab, materi, tubuh, ya, dan kemampuan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ada garis batas yang menunjukkan bahwa saya berbeda dengan yang lainnya. Nah, di dalam garis batas ini ada batas yang terlalu kaku, yang tidak membiarkan orang lain masuk ke propertinya. Nah, ini adalah orang-orang yang nggak mau melihat apa kata orang. Yang penting adalah apa yang ada di dalam kotaknya sendiri. Dia menutup rapat-rapat supaya orang tidak melanggar batas pribadinya. Nah, di sisi ekstrim yang lain ada batasan yang kabur atau orang yang tidak punya batasan, yang membiarkan orang lain itu mengganggu batasannya sendiri. Nah, karena dia membiarkan orang lain itu masuk mengganggu batasannya, maka dia sering juga melanggar batasan orang lain. Nah, batasan yang sehat artinya orang itu dapat mempertahankan batasan dirinya dengan sehat, tidak terlalu kaku tapi juga tidak kabur. Nah, kadang dia bisa mengizinkan orang lain untuk masuk ke propertinya, tapi tetap dialah yang mengambil keputusan atas hidupnya dengan bebas.
Nah, orang yang dengan batasan kaku atau kabur itu seringkali menyebabkan relasi dengan orang lain itu menjadi rusak ya, atau menjadi buruk ya. Misalnya orang dengan batasan kaku, dia tidak peduli dengan apa kata orang, tidak bisa bertoleransi, dan yang penting adalah pendapatnya sendiri. Nah, orang seperti ini kayak diktator gitu ya, yang sesukanya sendiri ya. Dan relasi dengan orang lain biasanya menjadi buruk ya. Kenapa? Karena dari perilakunya. Nah, orang yang tidak punya batasan atau batasannya kabur adalah orang yang tidak bisa berkata tidak. Orang yang sungkanan, people pleaser, meskipun dalam hati sebenarnya dia nggak suka, tapi kalau orang lain meminta dia, maka dia akan mengiyakan. Dia nggak bisa nolak. Nah, akibatnya orang ini sebenarnya nggak suka ya, tapi dia nggak bisa ngomong enggak. Nah, dia akan berpikir bahwa orang lain kok nggak ngerti dia, orang lain kok memanfaatkan dia, dan dia menjadi korban. Memang mungkin benar orang lain yang melanggar batasan dirinya, tapi seringkali itu disebabkan karena dirinya sendiri yang tidak bisa membuat batasan. Nah, orang seperti ini seringkali punya relasi buruk dengan orang lain, tapi kadang nggak dinyatakan dengan terang-terangan. Ya, nggak seperti orang dengan batasan yang kaku ya, yang kelihatan sekali dia nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diomongin gitu. Nah, orang dengan batasan kaku atau kabur seringkali juga menjadi orang yang melanggar batasan orang lain. Orang yang misalnya suka mengatur atau bertanggung jawab terhadap hidup orang lain, termasuk tidak menghargai pikiran, pendapat, perasaan, kebutuhan yang diambil oleh orang lain. Kenapa? Karena mereka itu berupaya supaya orang lain itu menurut pada apa yang menjadi kehendak mereka. Nah, bisa dibayangkan ya, orang seperti ini akan sulit berelasi dengan orang yang lain. Ya, ini hanya dua hal ya. Dua hal, yaitu yang pertama emosi-emosi yang disimpan di dalam alam tidak sadar yang menggerakkan seseorang berperilaku tertentu ya. Misalnya kalau orang itu mengalami penolakan, ketika orang lain itu menolak, nah itu seperti dia memencet tombol gitu ya. Atau orang yang tidak punya batasan yang menyebabkan relasi dengan orang lain menjadi buruk. Nah, hal ini bisa terjadi karena kita yang menjadi penyebab, artinya kita yang mungkin masih punya isu di dalam diri yang belum selesai, atau kita yang tidak punya batasan yang sehat, dan orang lain atau orang lain yang menjadi penyebab. Jadi bisa kita, bisa orang lain, atau bisa sama-sama punya isu yang belum beres dengan diri sendiri atau tidak punya batasan yang sehat. Nah, sekarang kita akan berbicara bagaimana memulihkan relasi yang buruk dengan orang lain. Nah, kita perlu melakukan 3A seperti saat kita memulihkan relasi dengan diri sendiri, yaitu aware, accept, dan adapt. Ya. Aware, kita mulai dengan pemulihan itu bergantung pada kesadaran pada diri seseorang. Menyadari dan menilai dengan objektif apa yang sedang terjadi. Apakah ini karena kesalahan kita atau kesalahan orang lain? Kita perlu berdoa dengan hati terbuka ya. Minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran supaya kita bisa menilai dengan tepat. Saya teringat Matius 7 ayat 3-5 ya, mengatakan seperti ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, kita perlu melihat ke dalam diri sendiri dulu ya. Apakah relasi saya dengan orang lain menjadi buruk karena isu dalam diri saya yang belum selesai, yang menyebabkan saya punya emosi-emosi tertentu ketika berelasi dengan orang lain? Apakah ini karena saya ingin dihargai, saya ingin diterima, dikasihi, atau mendapat rasa aman dari orang lain?
Atau ini adalah masalah tentang saya yang mempunyai batasan kaku atau kabur, yang sehingga kita ini nggak bisa toleransi dengan orang lain. Nah, kalau kita yang menjadi penyebab, maka kita perlu mengakuinya. Nah, setelah mengevaluasi, baru kita bisa melihat dari sisi orang lain. Apa tuh yang menyebabkan orang tersebut berperilaku tertentu yang menyebabkan relasi menjadi buruk. Yang kedua adalah accept. Nah, setelah menyadari, kita perlu menerima. Artinya, kalau kita melihat ternyata kitalah yang bersalah, kita yang membuat relasi dengan orang lain buruk karena apa yang kita rasakan dan kita lakukan itu adalah hal yang salah, maka kita perlu menerima dan mengambil tanggung jawab, yaitu kita dengan rendah hati mau mengakui kesalahan kita dan dengan tulus mau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kita juga perlu menerima kalau ternyata orang lain yang bersalah kepada kita, ya, dan mereka telah menyakiti atau melukai hati kita. Nah, kadang ketika orang menyakiti hati kita, terutama orang yang dekat dengan kita, maka kita ini mencoba berbagai cara untuk menutupinya. Misalnya kita ini akan denial. Kita tidak mengakui kalau kita ini terluka. Misalnya dengan orang tua, saudara, atau pihak otoritas yang seharusnya melindungi dan menyayangi kita. Tapi mereka tidak lakukan itu. Bahkan mungkin mereka menyakiti. Nah, kita denial, kita menolak kalau kita terluka karena kita tahu bahwa mereka adalah orang yang kita sayangi, kita hormati. Dan kita mungkin akan berpikir rasanya nggak mungkin ya kalau mereka itu bisa menyakiti kita. Padahal itulah yang terjadi. Atau kita mungkin mengakui kalau kita terluka, tapi tidak menganggap itu sebagai masalah yang besar dan penting. Kita menganggap, itu sih kecil ya, padahal itu mungkin sangat menyakitkan kita. Tapi kita nggak mau mengakui kalau kita terluka dengan parah. Atau yang ketiga adalah kita mencoba rasionalisasi bahwa orang itu melukai saya karena mereka itu sayang sama saya atau karena mereka punya alasan tertentu. Misalnya ada anak yang punya relasi buruk dengan papa yang nggak pernah hadir di dalam hidupnya. Nah, untuk menyembuhkan luka karena ketidakhadiran papa dalam hidupnya, dia mencoba rasionalisasi. Oh ya, papa itu nggak hadir karena papa harus kerja, papa harus cari uang, papa sibuk, makanya nggak bisa hadir. Padahal sebenarnya dia mungkin merasakan luka. Ya. Nah, semua ini adalah cara untuk menutupi luka karena relasi yang buruk. Tapi semua itu tidak akan berhasil. Nah, cara untuk menyembuhkan luka adalah dengan pengampunan. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana menghadapi orang-orang yang menyakiti dia, baik secara fisik, emosi, dan spiritual. Mereka adalah manusia ciptaannya, tapi sudah memperlakukan dia dengan sangat buruk. Bukan hanya mendera secara fisik, tapi juga merendahkan, mempermalukan, mengkhianati dengan cara yang kejam. Bahkan mempertanyakan keilahiannya. Di atas kayu salib, Yesus berdoa, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Pengampunan dari Allah memulihkan relasi kita dengan Allah, dengan diri sendiri, dan juga relasi kita dengan orang lain. Pengampunan dari Allah itulah yang memungkinkan kita untuk dapat mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain. Mengampuni bukan melupakan. Ya, sering orang berkata, ya aku sudah lupakan itu. Enggak. Ya. Mengampuni bukan melupakan, tapi mengampuni itu berarti cancel the debt. Membatalkan hutang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pengampunan di Matius 18 ayat 21 sampai 27. Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membacanya nanti ya. Nah, waktu itu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali dia harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Nah, 7 kali waktu itu sudah seperti sempurna gitu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan menceritakan tentang satu perumpamaan tentang seorang hamba yang
berhutang 10.000 talenta kepada raja. Ketika orang ini tidak mampu membayar, karena hutang kan harus dibayar ya, jadi raja ini menagih hutangnya. Nah, ketika orang ini tidak mampu membayar, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istri segala miliknya untuk membayar hutang. Nah, hamba ini sujud menyembah dan berjanji akan membayar hutangnya. Ayat 27 mengatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Itulah arti pengampunan, membatalkan hutang dan atau melunasi, ya, menghapuskan hutang. Bukan pura-pura seolah hutangnya tidak pernah ada, tapi membebaskan orang dari hutangnya. Ketika seseorang berbuat salah kepada kita, ketika mereka menyebabkan luka di dalam hati kita, nah itu seperti mereka itu mengambil sesuatu yang menjadi milik kita. Apa itu? Mereka mengambil damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, harga diri kita. Maka kita akan menganggap bahwa orang yang melukai kita, orang yang mengambil sesuatu dari kita itu berhutang dan harus membayar hutang kepada kita. Nah, seringkali kita ini bukan hanya menuntut orang yang bersalah itu untuk bayar hutang, tapi juga menuntut orang lain dan menuntut diri sendiri untuk bayar hutang. Saya akan berikan contohnya ya. Waktu saya ini tidak dihargai oleh papa mama, saya bukan hanya menuntut papa mama untuk menghargai saya, tapi saya juga menuntut orang lain untuk menghargai saya. Dan saya menjadi orang yang menuntut diri sendiri untuk melakukan semua dengan baik agar supaya apa? Saya mendapatkan penghargaan. Nah, ketika saya tidak melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, misalnya orang kecewa dengan apa yang saya lakukan, maka saya bisa marah pada diri sendiri. Nah, pengampunan berarti membebaskan orang itu untuk tidak membayar hutang lagi. Juga membebaskan orang lain dan diri sendiri. Nggak ada lagi tuntutan. Nah, yang terakhir adalah adab. Nah, setelah menyadari, mengenal ya apa yang terjadi pada diri kita, kita menerima dan memberikan pengampunan atau meminta ampun dari pihak lain, nah kita perlu beradaptasi. Ya. Misalnya kalau kita yang bersalah, nah kita sudah minta maaf kepada orang yang kepadanya kita telah bersalah. Nah kan ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang mau mengampuni kita. Tapi ada orang yang mungkin belum mau mengampuni kita atau bahkan nggak mau mengampuni kita. Kalau mereka mau mengampuni, bisa saja ada rekonsiliasi yang membuat hubungan itu makin dekat. Ya, mungkin kita pernah bersalah kepada seseorang, lalu kita minta maaf dan orang itu mau memaafkan. Dan hubungan kita akan menjadi lebih baik, lebih dekat. Tapi juga kadang orang tersebut belum mau untuk mengampuni. Ya. Atau mau mengampuni, tapi nggak bisa dekat seperti dulu. Ya. Mungkin karena apa yang telah kita lakukan sangat menyakiti hatinya. Ya. Jadi yang pertama, orang itu mau mengampuni, kita bisa rekonsiliasi. Yang kedua, orang mau mengampuni, tapi nggak bisa dekat lagi seperti dulu. Ya. Dan yang ketiga adalah orang tersebut belum atau tidak mau mengampuni. Maka kita perlu beradaptasi dengan hal ini. Kalau memang benar kita sudah dengan tulus meminta ampun di hadapan Tuhan dan di hadapan orang tersebut, maka kita juga belajar untuk mengampuni diri sendiri. Kita tidak perlu terus-menerus merasa bersalah ya, atau kita menunggu sampai orang itu mau mengampuni kita. Enggak ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan kalau orang itu belum mau mengampuni, ya nggak masalah. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengampuni. Kita perlu mendoakan supaya suatu hari Tuhan melembutkan hatinya untuk mau mengampuni. Kita juga tidak menyalahkan dia kalau dia tidak mau mengampuni.
karena setiap orang butuh waktu yang berbeda. Dan kita perlu beradaptasi, kita perlu hidup dengan hal ini, ya. Orang belum mau mengampuni kita. Dan ya sekali lagi jangan terus merasa bersalah. Ya. Ada satu proses yang perlu kita hadapi. Nah, kalau orang lain yang bersalah, maka kita perlu mengampuni dan beradaptasi. Ya. Roma 12 ayat 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya, kita punya andil sangat besar agar pemulihan dapat terjadi dan perdamaian dengan semua orang itu dapat terwujud. Yaitu dengan cara kalau kita mau mengampuni. Ya, saya tahu memang nggak mudah ya, tapi Tuhan akan sanggup menolong kita. Beradaptasi artinya kita bisa saja melakukan rekonsiliasi dan mempunyai hubungan yang dekat lagi setelah kita mengampuni, tapi ada juga kemungkinan kita membuat batasan untuk tidak terlalu dekat. Mungkin karena misalnya kita melihat bahwa orang tersebut masih punya kemungkinan atau masih punya potensi untuk menyakiti kita lagi. Nah, kita perlu membuat batasan. Ya, ada seorang yang berkata bahwa, Bu, saya sudah mengampuni mama saya, tapi mama saya itu masih manipulatif, masih suka mengganggu saya, suka membuat saya merasa bersalah terus-menerus. Maka dia perlu membuat batasan, meskipun itu dengan mamanya. Jadi meskipun kita sudah mengampuni, kita sudah tidak ada lagi tuntutan kepada orang tersebut, tidak berarti kita membiarkan orang lain menyakiti kita terus-menerus. Dan kita juga jangan merasa bersalah kalau kita ini membuat batasan dengan orang lain. Jadi aware, accept, dan adapt. Kita perlu berdamai. Bukan hanya dengan orang lain, tapi juga perlu berdamai dengan diri sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni untuk penyampaiannya. Jadi kita mendapatkan sesuatu yang sangat lengkap. Kita dipulihkan relasi kita dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan sekarang kita mendengarkan bagaimana memulihkan relasi dengan sesama. Tadi Bu Eni sudah menyampaikan, sebenarnya kita harus mulai aware ya Bu. Ada konflik yang bisa membuat relasi kita dengan sesama itu rusak dan ada batasan yang dilanggar. Tadi Bu Eni kan mengatakan pengampunan itu bukan berarti kita melupakan, gitu ya Bu ya. Nah, terus bagaimana Bu kita bisa tahu kita ini sudah mengampuni Bu? Karena kalau kita ingat-ingat lagi hal-hal yang melukai itu masih ada rasa sakit. Apakah tandanya kalau kita sudah mengampuni itu berarti apa tuh Bu? Ya. Apakah kalau kita ingat lagi itu berarti kita tuh belum memaafkan atau bagaimana nih Bu? Boleh nggak Bu jelasin Bu bagaimana Bu? Ya, oke, terima kasih ya Dian, ini pertanyaan yang baik ya. Jadi gini, pengampunan itu ada 3 macam. Ya, ada pengampunan kognitif, ada pengampunan emosional, ada pengampunan relasional. Nah, kita sebagai orang Kristen itu sering sudah tahu ya bahwa kita ini harus mengampuni. Nah, itu pengampunan kognitif. Artinya secara pikiran kita punya kerinduan untuk mengampuni, kita mau mengampuni. Tapi itu sebenarnya belum selesai. Ya. Kenapa? Saya kasih contoh gini ya, misalnya kalau ada orang datang ke rumah saya, lalu tiba-tiba memecahkan satu vas bunga dari warisan dari mama saya. Ya. Nah, itu sesuatu yang penting buat saya. Nah, waktu orang itu memecahkannya, saya ya jengkel, marah. Tapi secara pikiran saya tahu bahwa saya harus mengampuni. Karena mungkin saja dia tidak sengaja melakukannya. Ya. Nah, tapi itu pengampunan kognitif. Saya mengampuni. Nah, ketika orang itu minta maaf, maaf ya, saya nggak sengaja. Saya berkata, oke, saya mau memaafkan, saya mau mengampuni. Tapi waktu orang itu sudah pulang, kita melihat lagi tempat, saya melihat lagi tempat di mana vas itu berada. Saya mungkin masih merasakan sedih, saya masih merasakan, aduh orang itu kok nggak hati-hati ya, aduh kok orang itu kok ceroboh ya, aduh kenapa kok vas itu yang dijatuhkan gitu ya. Nah itu ada perasaan-perasaan yang muncul, kita marah, kita jengkel, mungkin ya kita sedih dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya
pengampunan tidak hanya berhenti sampai di kognitif, tapi pengampunan itu harus sampai emosional. Emosi-emosi kita yang perlu kita kita proses, ya. Perasaan-perasaan itu kita perlu proses. Supaya apa? Supaya secara emosi kita juga bisa beres dengan orang itu. Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana kita tahu bahwa pengampunan itu sudah lengkap, ya, kita sudah mengampuni, yaitu kalau isu-isu, ya, isu tentang hal itu sudah tidak menyakitkan kita lagi. Misalnya tadi tentang vas bunga, ya. Waktu orang itu datang lagi atau waktu saya melihat orang itu atau hal-hal yang berhubungan dengan orang itu, ketika saya belum memprosesnya, saya mungkin masih merasakan was-was, ya. Wah, ini nih orang ini nih, ya. Dan mungkin kita nih jadi menuntut, ya. Menuntut orang itu untuk bayar utang. Kamu harus bayar utang lo ya. Kamu harus baik lo ya sama aku ya. Karena apa? Kita takut gitu ya. Nah, itu berarti kita belum selesai memprosesnya. Tapi kita akan selesai kalau kita sudah memproses kemarahan kita. Nah, akan selesai kalau apa? Kalau misalnya saya ketemu dengan orang itu lagi, hati saya sudah damai. Contoh lain ya, misalnya tentang penghargaan yang saya tadi ceritakan. Saya tidak dihargai misalnya ya. Nah, saya akan terus menuntut orang untuk menghargai saya. Nah, itu akan selesai kalau apa? Kalau isu itu tidak lagi menjadi isu di dalam diri saya. Artinya, orang boleh nggak menghargai saya, tapi saya oke dengan itu. Orang mungkin saya mungkin bisa gagal. Saya kan jadi perfeksionis ya, supaya orang menghargai saya. Tapi saya sekarang bisa menerima. Kalau misalnya saya gagal, saya tidak menuntut itu dari orang lain atau dari diri sendiri untuk mendapatkan penghargaan. Itu yang disebut pengampunan sudah selesai. Nah, pengampunan relasional itu bisa terjadi atau enggak. Tapi pengampunan selesai pada saat secara emosi kita ini sudah menyelesaikannya. Nah, pengampunan relasional itu bisa terjadi, bisa enggak. Tapi enggak masalah, ya. Ya seperti tadi ya, ada orang yang sudah mengampuni, tapi atau kita sudah mengampuni, tapi kita enggak mau deket-deket. Kita bikin batasan dan itu oke, enggak apa-apa. Semoga penjelasannya jelas ya. Lengkap, Bu. Berarti memang akhirnya di emosi itu ya Bu ya, apakah emosi itu memang jadi emosi negatif atau memang emosi itu sudah menjadi yang kita bisa menerima tadi ya, accept dan bahkan bisa beradaptasi di dalamnya ya. Orang itu sudah kita nggak jengkel-jengkel lagi dalam hati kayak gitu Bu ya, tapi memang sudah beres ya. Oke, jadi memang ke emosi ke pengampunan emosional. Nah, yang pengampunan relasional ini Bu, apakah bisa dikatakan rekonsiliasi gitu ya Bu ya berarti ya? Ya, semacam rekonsiliasi. Betul. Karena akhirnya banyak orang juga mengatakan kayak pengampunan itu tuh satu paket dengan rekonsiliasi. Padahal kan enggak ya Bu ya? Bisa terjadi, bisa enggak ya? Iya, betul sekali. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Bu. Pertanyaan berikutnya ya dari teman-teman kita juga, mengapa pengampunan itu seringkali sulit untuk diberikan? Khususnya, ini ada khususnya ya Bu ya, khususnya sesama rekan, hamba Tuhan, atau orang-orang terdekat dengan kita. Bagaimana kita bisa memulai memaafkan? Tadi kan ya, bagaimana kita bisa memulai memaafkan dan bagaimana kita bisa membangun kembali kepercayaan setelah relasi tersebut menjadi rusak, Bu. Bagaimana, Bu? Ini berarti orangnya cukup ini ya, cukup dekat, dihormati gitu ya, figur-figur otoritas seperti itu. Bagaimana, Bu? Iya, justru dengan orang yang dekat itu biasanya kita sulit ya untuk mengampuni ya. Karena mungkin kita masih berelasi dengan orang tersebut ya. Nah, kalau saya melihat seperti ini, kalau kita itu makin merasakan bahwa saya ini sudah menerima pengampunan yang besar dari Tuhan. Kalau kita tuh merasakan bahwa saya ini sangat bersalah kepada Tuhan. Saya berdosa sekali kepada Tuhan. Tapi Tuhan tuh mau mengampuni saya. Nah, semakin besar kita menyadari akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya, itu akan memudahkan kita untuk mengampuni orang lain. Karena kita akan menyadari bahwa saya aja salahnya yang besar seperti itu diampuni oleh Tuhan. Ya. Salah orang lain mungkin ya memang betul menyakiti kita, tetapi tidak sebesar saya menyakiti hati Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, melihat kepada
pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, melihat seberapa besar pengampunan yang sudah kita terima dari Tuhan. Itu akan membuat kita terdorong untuk mengampuni orang lain. Nah, yang kedua memang nggak mudah ya, apalagi kalau itu proses yang sangat menyakitkan kita ya, membuat kita misalnya menjadi orang yang punya kepahitan ya, kita nggak bisa berrelasi dengan orang lain. Itu semua sebenarnya karena ego ya, ego kita ya. Ya seperti tadi saya bilang ya, kita ini perlu merendahkan diri ya. Seberapa dalam kita menyadari bahwa saya sama berdosanya dengan dia. Nah, ketika kita menyadari bahwa saya sama berdosanya dengan dia, maka itu mungkin akan memudahkan kita di dalam mengambil keputusan untuk pengampunan. Ya. Nah, kalau yang kedua membangun relasi kembali ya, membangun kepercayaan, ya kita memang butuh waktu. Dan yang kedua adalah kita butuh, kalau misalnya kita yang perlu untuk dipercaya, nah kita harus membuktikan, atau orang itu harus membuktikan gitu ya, bahwa dia memang menjadi orang yang bisa dipercaya. Misalnya, ya tetap menjaga, jadi nggak sembarangan di dalam berelasi dengan orang yang kita sudah rekonsiliasi. Ya, kita mungkin memperhatikan apa tuh yang menjadi luka-luka di dalam hatinya, dan kita juga mengenali luka-luka kita. Kita lebih aware, menjaga kesadaran itu, ya, supaya itu tidak saling menyakiti. Semoga ini menjawab ya, Bu Dian. Iya Bu, ini sangat menjawab. Jadi memang itu adalah menjadi tanggung jawab kita atau keputusan kita untuk melihat bagaimana diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini juga berdosa gitu ya. Iya, sehingga betul. Membebaskan hutang itu jadi satu ilustrasi yang saya rasa benar-benar Tuhan nggak salah pakai. Itu benar-benar sudah sangat tepat untuk menggambarkan apa sih artinya mengampuni itu ya. Tuhan menggunakan perumpamaan yang sangat perfect gitu ya Bu ya, tadi Bu bilang ya. Oke. Betul sekali. Ada satu hal Bu yang saya mulai coba pikirkan di dalam dunia pendidikan, Ibu Eni. Rusaknya relasi dengan sesama ini, kalau di dalam dunia pendidikan kita tahu yang paling menyedihkan hati kita itu adalah bullying ya Bu ya, di sekolah. Iya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendampingi seorang anak gitu ya Bu ya, yang dimana memang luka-luka dia terhadap abuse yang terjadi di sekolahan antara temannya mereka, itu dia sudah mengampuni nih Bu, sudah mengampuni, dia bahkan sudah mencoba untuk menyadarinya gitu ya, bahkan menerimanya. Tapi kan lingkungan ini masih ketemu terus nih Bu. Dia mau buat batasan, tapi ketemu di kelas, kalaupun nggak kan ketemu di sekolahan. Apakah pendampingan yang bisa diberikan oleh guru Kristen di dalam hal seperti itu, pembuatan batasan yang seperti apa, supaya kalau dibilang rekonsiliasi ya juga nggak bisa, karena satu disakiti, satu menyakiti ya Bu ya. Nah bagaimana, apakah Ibu Eni ada masukan untuk guru-guru kita di dalam mereka mendampingi siswa-siswa yang mengalami hal-hal seperti itu tapi sudah mengampuni gitu ya, tapi pembuatan batasan itu gimana tuh Bu? Oke. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang guru, kenapa seseorang itu mengalami bullying, itu salah satu kalau saya perhatikan adalah, jadi gini, orang itu bisa membuli karena melihat orang ini bisa dibully. Ya. Jadi orang akan membuli anak-anak yang bisa dibully. Ya. Nah, anak-anak yang bisa dibully itu anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang mungkin punya harga diri yang rendah, mereka minder, mereka mungkin nggak punya kemampuan, nggak bisa stand firm untuk diri mereka sendiri, ya, selalu bisa untuk ditindas. Nah, orang yang membuli itu biasanya melihat anak-anak seperti ini seperti, wah ini kamu nih bisa nih dibully, gitu ya, dan mereka akan membuli. Tapi mereka tidak akan membuli orang yang misalnya punya rasa percaya diri, mereka yang bisa melawan, mereka yang bisa bertindak, ya, mereka nggak akan membuli orang-orang seperti itu. Jadi pendampingan yang perlu dilakukan oleh guru-guru adalah menolong siswa ini untuk bisa punya harga diri yang sehat, ya, mempunyai nilai diri yang baik, ya. Dia harus disadarkan bahwa kamu ini berharga,
Ya, kamu berharga di mata Tuhan. Ya, Yesaya 43:4 itu mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya. Nah, kenapa anak-anak ini mengalami harga diri yang rendah, mereka nggak percaya diri? Ya, kemungkinan karena pola asuh dari orang tuanya. Ya, atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya sering disalahkan, mereka nggak dihargai, mereka terus dicemooh di rumah. Nah, itu membuat mereka merasa, ya memang aku ini nggak bisa apa-apa. Nah, kita coba dengan melihat kemampuannya seperti apa. Kamu punya kemampuan apa? Ditingkatkan, ya. Lalu selain harga diri, meningkatkan kemampuan dirinya juga. Kamu bisa di dalam hal apa? Nah, itu akan menolong anak untuk mempunyai satu keyakinan bahwa ya saya berharga. Saya bisa berdiri dan saya bisa bukan melawan artinya kita marah-marah ya, tetapi saya bisa menghadapi orang-orang seperti itu dengan satu keyakinan di dalam diri saya. Mungkin itu ya yang bisa saya bagikan, Budian. Bu Eni, berarti bolehkah kita katakan begini, ketika seseorang sudah mengampuni, ini dalam konteks tadi ya, abuse yang dimana pelakunya itu adalah orang yang berada di sekitar kita, berarti memulihkan, membuat batasan yang jelas itu memang berarti harus juga dimulai dari diri sendiri, yaitu memulai lihat keberhargaan diri, kemampuan diri, sehingga punya satu kemampuan untuk bisa tadi, kemampuan untuk buat batasan dengan orang-orang yang terus menyakiti, itu makin diperkuat. Dan itu menjadi pendampingan buat guru-guru BK kita berarti ya Bu Eni ya? Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, ini berarti, ya memulihkan relasi dengan diri sendiri, lalu memulihkan relasi dengan orang lain. Melihat saya berharga, nah itu akan menolong kita bisa mengadakan pemulihan dengan orang lain. Iya, berarti memang itu semua harus dimulai dari pemulihan diri kita sendiri, seperti yang kita sudah bahas di 2 minggu sebelumnya itu Bu Eni ya. Sehingga mereka punya satu kemampuan, berani say no, buat batasan ya, berani juga menolak untuk setiap kekerasan yang mereka alami dari temannya mereka ataupun dari lingkungan sekitar mereka, karena itu baik untuk pemulihan. Wah, terima kasih Bu Eni. Saya senang sekali bisa ngobrol, bisa belajar banyak lagi tentang pemulihan dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Ini jadi satu tema di bulan ini di MPK, karena beberapa awal November juga membahas tentang luka batin dan pengampunan. Semoga ini jadi satu paket lengkap Bapak Ibu buat kita semua, agar kita makin bertumbuh memproses luka-luka kita, dan akhirnya kita bisa dipulihkan. Ibu Eni, apakah ada closing statement yang Ibu mau sampaikan? Silakan Bu. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memulihkan relasi dengan diri sendiri dan orang lain tidak bisa dilepaskan dari pemulihan hubungan kita, relasi kita dengan Allah. Nah, kalau kita sudah mengalami pemulihan relasi dengan Allah, maka kita juga dimungkinkan, ya, ditolong oleh Roh Kudus untuk kita bisa memulihkan diri sendiri dan orang lain. Memang ini bukan satu hal yang mudah ya. Ini perlu waktu ya, kita perlu dan mungkin kita perlu orang lain ya, kita perlu konselor, kita perlu kakak pembina untuk bisa menolong kita ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencari pertolongan ketika kita merasakan bahwa relasi dengan diri sendiri rusak atau relasi dengan orang lain rusak. Kita cari pertolongan. Saya nggak bisa nih dengan diri sendiri, karena Tuhan juga memperlengkapi orang-orang dengan keahlian yang tertentu ya untuk bisa menolong orang lain ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu Eni. Boleh Bu Eni memimpin kita, mendoakan kita semua agar kita boleh makin bertumbuh dalam pemulihan ini. Silakan Bu. Iya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mengasihi kami mengucap syukur, teringat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang memulihkan kami, yang memulihkan relasi kami dengan Engkau ya Bapa, yang memungkinkan kami bersekutu kembali dengan Engkau, yang memungkinkan kami diterima menjadi anak-anak. Sungguh ya Bapa, ini adalah pengampunan yang luar biasa yang kami terima, karena kami adalah manusia berdosa yang memberontak kepada Tuhan. Kami manusia berdosa yang sudah menyakiti Tuhan, tapi Engkau ya Tuhan mau mengampuni kami. Kami bersyukur Bapa. Dan kami berdoa ya Bapa, kiranya Roh Kudus terus menolong kami
untuk kami bisa memulihkan relasi dengan diri sendiri, bahkan juga dengan orang lain. Tuhan, kami tahu bahwa kami mungkin punya kesombongan, kami punya ego yang sangat tinggi yang membuat kami sulit untuk mengampuni orang lain. Karena itu ya Bapa, tolonglah lembutkanlah hati kami. Biar kami mempunyai kerendahan hati, kami mau menundukkan diri, sebab pengampunan ini adalah yang Engkau mau Tuhan. Engkau menghendaki kami untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi orang lain. Bapa, kami nggak sanggup, tapi Tuhan Engkau sanggup untuk menolong kami. Kami serahkan setiap pendengar yang mendengarkan acara ini ya Bapak. Kami berdoa supaya pada saat mereka mengetahui bahwa mereka harus mengampuni, tetapi mereka sulit untuk mengampuni, Tuhan mampukan mereka. Juga kalau mereka harus meminta maaf, harus mengakui kesalahan mereka kepada orang lain, Tuhan juga memampukan mereka, memberikan kerendahan hati dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memungkinkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Tolonglah kami semua ya Bapa, untuk menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Eni untuk penyampaiannya, untuk doanya, untuk diskusinya yang menambah kita semakin mengerti tentang diri kita dan juga tentang bagaimana memulihkan relasi dengan sesama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang selalu setia untuk boleh selalu mau belajar, diperlengkapi terus tentang topik-topik konseling. Saudara, kami bersyukur sekali untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang selalu mendengarkan, baik itu tentang doa kesaksian maupun tentang topik konseling. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang bersama-sama, staf yang bersama-sama dengan kita di dalam penayangan live streaming kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di topik-topik berikutnya. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam kasih dan juga anugerah Tuhan. Sekian pertemuan kita hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Eni dan juga segenap tim Majelis Pendidikan Kristen. Kami undur diri. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.